Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang mahar. Mahar. Kata mahar berasal dari bahasa Arab, yaitu mahar, sodak, nihlah, faridoh, hibah, ukor, dan alaik, dan telah menjadi bahasa Indonesia yang terpakai, yang mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah, yang mana definisi ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia, bahwa mahar itu diberikan ketika berlangsungnya akad. Dan ulama fikih memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda, seperti yang dikemukakan oleh Hanafiyah, yaitu harta yang diberikan atau diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya. Syarat-syarat mahar itu ada 4. Yang pertama, harta atau bendanya berharga. Yang kedua, barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, barangnya bukan barang gosoh atau mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya. Yang keempat, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Yang berikutnya yaitu kadar mahar. Mengenai besarnya mahar, para fuqaha sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batasan tertingginya, akan tetapi memiliki suatu perbedaan pendapat mengenai jumlah terendahnya mahar. Imam Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Thawr, dan fuqaha Madinah dari bagian tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batasan terendahnya. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batasan terendahnya. Imam Malik dan pengikutnya sepakat bahwa mahar itu paling sedikit 1/4 dinar emas murni. Imam Abu Hanafi mengatakan bahwa paling sedikit mahar itu ialah 10 dirham. Abu Hanifah menganalogikan dengan nisab potong tangan bagi pelaku pencurian. Pada prinsipnya, mahar itu harus bermanfaat, bukan sesuatu yang haram untuk dipakai, dimiliki, dan dimakan. Oleh karena itu, Ibnu Rashid mengatakan bahwa mahar itu dalam bentuk benda saja, saat ia mengatakan bahwa mahar itu harus berupa sesuatu yang dapat ditukar. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis mahar. Yang pertama, mahar yang disebutkan bentuk, wujud, atau nilainya secara jelas saat akad, yang dimana itu disebut dengan mahar musamma. Mahar musamma diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah. Yang kedua, mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya saat akad nikah, dan itu disebut dengan mahar mitsil. Mahar mitsil diwajibkan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, saat suami tidak menyebutkan sama sekali jumlah mahar. Yang kedua, saat suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Adapun mahar mitsil ini adalah mahar yang jumlah, jenis, dan bentuknya sebagaimana mahar yang berlaku di kalangan keluarga atau lingkungan istrinya. Mahar jenis ini diberikan dalam 3 kasus, yaitu yang pertama nikah tafwid, yakni pernikahan yang tidak menyebutkan mahar dalam akad. Yang dimaksud dengan demikian itu, mahar diserahkan sepenuhnya kepada pihak suami. Dalam hal ini, suami harus memberi mahar sesuai dengan mahar yang berlaku di kalangan keluarga atau lingkungan istrinya. Yang kedua, ada kesepakatan untuk menikah tanpa mahar. Kesepakatan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar perintah agama. Namun pernikahannya tetap sah karena mahar bukan syarat atau rukun nikah. Oleh sebab itu, jika terjadi kesepakatan seperti ini, suami tetap wajib memberikan mahar mitsil. Jika sudah terjadi hubungan suami istri atau suami tersebut meninggal.
Yang ketiga, mahar yang disebutkan dalam akad adalah sesuatu yang tidak bernilai harta menurut pandangan agama. Misalnya benda-benda yang diharamkan seperti kham, bangkai, dan lain-lain. Atau benda yang tidak mungkin diserahkan seperti burung di udara, ikan di laut, dan lain-lain. Jika terjadi kasus seperti ini, maka suami wajib membayar mahar mithil. Yang keempat, seluruh ulama sepakat bahwa sepanjang sudah terjadi hubungan suami istri dalam pernikahan fasid, maka suami wajib membayar mahar mithil. Berlakunya kewajiban mahar. Ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah, berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Walaupun terjadi suatu kejadian seperti meninggal dunia sebelum duhul, namun suami tetap memiliki kewajibannya membayar separuh dari mahar yang disebutkan. Kapan mahar wajib keseluruhannya kelihatannya, ulama sepakat tentang dua syarat: hubungan kelamin dan matinya seorang di antara keduanya.